Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini hari pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya atau FKIP Prodi untuk Pendidikan Jasmani. Ya, nah di sini Pak Anwar memperkenalkan diri, nama Bapak, terus juga instansi Bapak, terus juga pengalaman kerja bersama bagian tempat Bapak di luar dunia kerja. Ya. Nah jadi nama Bapak Yanwar Saputra, sarjana hukum, magister hukum, ya jelas Bapak bukan dari sarjana pendidikan dan Bapak memang mengaku atau mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya. Kalau mengajar pendidikan kewarganegaraan ini ya sudah kurang lebih dari 2009-2010 ya, agak sedikit udah lumayan untuk pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi untuk di Universitas PGRI Palembang tempat Bapak bekerja ya, Bapak itu sudah kurang lebih 5 tahun ya, terhitung dari jenjang fungsional dosen. Jenjang fungsional dosen Bapak itu asisten ahli ya. Asisten ahli itu dari 2018. Nah, Bapak juga selain mengajar, Bapak juga tergabung dalam anggota kepengurusan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas, di mana Bapak mengikuti pelatihan Lemhanas ini tahun 2014. Nah, untuk mengajar Pancasila, mengajar pendidikan kewarganegaraan, Pak Yanwar itu telah mengikuti pelaksanaan dari Lembaga Pertahanan Nasional, yaitu di luar dunia kerja Bapak ya, atau istilahnya informal. Kalau formal pendidikan Bapak sarjana hukum, magister hukumnya dari Universitas Sriwijaya ya. Universitas Sriwijaya yang pastinya ada di Palembang ya. Nah, ini untuk diketahui. Dan Pak Yanwar memang mengaku mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu akan mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswi agar bisa lebih mengetahui bagaimana peranan warga negara dalam masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, jadi kalau kalian pernah mengikuti Pancasila atau mengikuti mata kuliah Pancasila, Pancasila itu bicara masalah kepribadian dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kewarganegaraan itu bicara masalah antara pribadi, masyarakat, warga, negara, dan pemerintahan. Ya, nanti lebih lanjut Pak Anwar akan memperkenalkan kontrak perkuliahan bersama namanya RPS, rencana pembelajaran semester ya. Mungkin untuk perkenalan hari ini tidak perlu panjang lebar lagi. Pak Anwar akan mengakhiri sampai di sini dulu untuk perkenalan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ini rencana pembelajaran semester kita RPS yang Pak Anwar ingin tayangkan di pertemuan pertama. Ini adalah kode mata kuliah kita pendidikan kewarganegaraan ya, semester 2. Bukan semester 2 tapi 2 SKS. Semester 1 2 SKS ini begini nah. 2 SKS ini satu SKS-nya 50 menit, berarti kalau 2 itu 100 menit ya, jumlah lama kita dalam perkuliahan ya. Jadi memang harus diperhatikan juga baik itu oleh dosennya maupun oleh mahasiswanya untuk tingkat kelamaan dalam perkuliahan kita, karena nanti kan ada pergantian kuliah. Nah, selanjutnya ini adalah kelas kalian dan itu semester ganjil 2003-2004. Nama Bapak tadi ya, Yanwar Saputra, sarjana hukum, magister hukum. Nah, untuk deskripsinya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu ada berkaitan dengan kebangsaan, kenegaraan, dan warga negara. Ya, nanti di sini kita bicara biasanya hak, kewajiban dalam warga negara, pemerintahan, bahkan sampai nanti antar negara juga atau batas wilayah. Nah, untuk pencapaian pembelajarannya dalam RPS ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam warga negara, bangsa, dan negara di Indonesia. Jadi mahasiswa ini telah dianggap sebagai paham akan tugas sebagai warga negara ya. Nanti Pak Anwar jelaskan di dalam rencana pembelajaran ini dalam materi pertemuan pertama ya. Oke, next. Untuk pertemuan pertama itu adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan ya.
Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya. Tahun 2006 itu terkait nanti ada namanya pasal 1, ada pasal 9 dan itu ada namanya pasal 23, ya. Nah, ini. Tapi di sini Pak Anwar akan menjelaskan dulu pasal 1, terus disambung dengan hakikat korupsi. Nah, hakikat korupsi di sini bukan hanya terkait bagaimana cara menghindari korupsi, terus juga bagaimana untuk penangkapan siapa saja instansinya, bukan itu saja, tetapi nanti Pak Anwar jelaskan juga secara singkat definisinya, ya, biar kita terhindar dari halnya korupsi. Nah, untuk pertemuan kedua sampai keempat, 2, 3, 4 itu nanti ada azas kewarganegaraan, terus ada nasionalisme, hak asasi manusia, dan negara, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Itu selanjutnya. Oke, next. Untuk pertemuan kelima, ya, pertemuan kelima ini kita ada kuis. Nah, memang di sini Pak Anwar letakkan tulisnya kuis pertama, ya. Kuis pertama ini bukan berarti nanti ada kuis kedua, kuis ketiga, enggak, ya. Hanya 1 kali. Maksud kuis pertama ini Pak Anwar letakkan 1 kali, dan sifatnya biasanya itu open book, ya, atau open catatan, ya, atau open book digital, buku digital. Oke, silakan, ya. Tapi materinya terkait apa? Materinya terkait pertemuan pertama, 2, 3, 4. Bukan materi yang 6, 7 sampai ke bawahnya, enggak, ya. Jadi memang terkait materi ke atas, ya. Nah, selanjutnya setelah kita kuis, ya, kita akan lanjut materi tentang hakikat demokrasi dan hierarki perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan ke-7, itu kita bicara masalah negara dan konstitusi. Kalau di pertemuan keempat tadi ada definisi negara, ini dikaitkan dengan konstitusi, dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi, dikaitkan dengan putusan-putusan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah di Indonesia, ya. Selanjutnya itu kita ketemu dengan namanya ujian tengah semester. Nah, pertemuan ke-8 dihitung aja. Kalau ini pertemuan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita UTS atau ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini sama seperti kuis tadi. Materinya yang sesudah, bukan yang sebelum. Ya. Kalau sebelum ya belum dijelaskan, ya, tapi sesudah itu yang sudah dijelaskan, yakni materi pertama sampai materi ke-7. Ya, itu. Jadi nggak usah khawatir, Pak, di sini ada pertemuan 9, 10 apakah masuk, Pak? Nanti ada 11, enggak. Ya, kalau UTS hanya 1 sampai 7 saja itu materinya. Ya, nanti ada pengarahan dari Bapak. Dan sifatnya ini close book biasanya. Ya, udah open, ujian tengah semester. Nah, selanjutnya ada 9 dan pertemuan ke-10. Ya. Pertemuan ke-9 itu biasanya Pak Anwar akan memberikan pengarahan untuk tugas individu. Ya, tugas individu yakni meresum. Meresum itu meringkas materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan ke-7. Terus Pak Anwar juga pertemuan 9 memberikan itu namanya tugas kelompok. Karena ini 40, mahasiswa-mahasiswi kita 40, dibagi 4, berarti satu kelompoknya 10 orang. Ya. Nanti Pak Anwar tunjuk cari ketua kelompoknya siapa, terus juga nanti apa tugas-tugasnya untuk makalah. Kita membuat makalah tugas kelompok. Nah, pertemuan sebelumnya apa, Pak? Pembahasan tugas kelompok. Ya, tugas individu itu tidak dibahas karena Pak Anwar sendiri akan menilainya, koreksinya, ya. Tugas untuk makalah kelompoknya itu kita bahas pertemuan 10. Presentasi nanti. Entah itu presentasinya itu paralel atau one by one, satu persatu. Ya, kita lihat nanti. Kalau paralel berarti kita bentuknya lingkar, saling lempar diskusi. Ya, kita lihat nanti perkembangan ke depan. Setelah kita membahas tugas, pertemuan 11 itu nanti ada lagi materi, yakni sistem pemerintahan, wawasan Nusantara. 12, 13, 14 itu ada lagi batas wilayah, geopolitik, geostrategis, ketahanan nasional. Ya, itu materinya. Nah, pada saat pertemuan ke-15, ya, ini nanti ada pembahasan keseluruhan materi. Nah, bagi yang nggak masuk, rugi. Kenapa rugi kata Pak Anwar? Karena ini nanti ada bagian-bagian materi yang telah Pak Anwar resum, yang akan wajib kalian pelajari. Ya, jadi nanti setelah itu Pak Anwar resum semuanya. Jadi bagian tadinya
malas atau belum ada waktu, Pak saya mau melihat materi di buku ya. Nah ini Pak Enwar buatkan rangkuman biar kalian lebih leluasa memahami bagian-bagian mana saja yang bisa kalian hadapi dalam UASnya nanti, yakni ujian akhir semester. Nah selanjutnya next pertemuan ke-16. Nah di sini ya, pertemuan ke-16 di sini adalah ujian akhir semester ya, ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester inilah yang harus kalian hadapi setelah 15 kali pertemuan dengan Pak Enwar di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, ini sistem evaluasi. Evaluasi nilai. Ada kehadiran, keaktifan, tugas, kuis. Semuanya 10%. Jadi totalnya 30%. Untuk nilai keseharian ya, kehadiran, tugas, kuis. UTS 30% juga ya. Untuk UAS itu 40%. Nah, hendaknya baik itu UAS, UTS dan lainnya jaga kesehatan. Kuncinya itu. Kita mau bisa menalarkan, menjawab, bisa meneruskan jawaban di kertas itu harus bisa kondisi sehat. Kalau kondisi belum sehat ya sulit. Ya, makanya kata Pak fokuskan poin-poin yang terbesar ini untuk jaga kesehatan. Ya. Untuk masalah referensi ini ya Pak Enwar ini ada 6, tapi sebenarnya banyak di luar ini. Ya, apalagi kalau kalian jalan-jalan ke toko Gramedia dan sebagainya, itu bila ketemu buku kewarganegaraan bisa kok untuk dimiliki. Ya, tapi buku kewarganegaraannya bukan untuk SMA atau SMP ya. Biasanya ada tulisan pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi atau kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah itu biasanya untuk perguruan tinggi. Karena konteks yang kewarganegaraan dalam perguruan tinggi itu lebih luas, ya, lebih detail, dan itu biasa pemahamannya lebih terperinci dibandingkan untuk SMA atau SMP. Ya, oke. Ini RPS, ya, yang perlu Pak Enwar beritahukan sebelum kita masuk ke dalam materi. Nantinya ini RPS yang harus kalian pahami. Di luar RPS ini ada namanya kontrak perkuliahan, ya. Nah, ini Pak Enwar berterima saja ya kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang hadir hari ini. Itu untuk kontrak perkuliahan terkait pakaian. Ya, kalau dilihat di sini pakaiannya sudah rapi semua ya. Walaupun ada yang menggunakan baju kaos, tapi yang penting ada kerah. Ya, menggunakan kerah. Itu sudah disampaikan oleh Kak Prodi ya, oleh Pak Farizal sudah disampaikan. Yang kedua, itu masalah waktu. Ya, Pak, boleh tidak terlambat dalam masuk kuliah? Boleh Pak Enwar berikan jangka waktu 15 menit dari keterlambatan. Ya, kenapa Pak harus ada waktunya? Biar untuk disiplin diri kalian. Karena tidak menutup kemungkinan kalian nanti menjadi regenerasi, menjadi guru, bisa juga menjadi dosen atau menjadi kepala dinas yang lainnya. Ya, kontrak perkuliahan Bapak nggak terlalu banyak, hanya waktu, pakaian itu saja. Untuk yang lainnya bagaimana? Itu kita mengalir seperti biasa saja. Ya, yang pastinya kalau ada yang janggal boleh tanyakan. Tapi setelah Pak Enwar masukkan materi itu seperti itu. Ya, kalau misalkan belum masuk materi sudah kalian bertanya terkait RPS boleh juga nggak apa-apa. Tapi terkait RPS seperti itu. Oke ya, Pak Enwar rasa sudah bisa dicukupi karena kita mau masuk dalam materi ya. Oke, dicukupkan dulu untuk lanjut materi. Ya. Baiklah, kita masuk dalam materi pertama yang sudah Pak Enwar janjikan ya. Di sini pendidikan kewarganegaraan ya. Di sini juga ada nama Bapak ya, boleh di next. Nah, ini nama Bapak, email Bapak, tapi email ini tetap digunakan walaupun Pak Enwar menggunakan email, tapi email ini untuk mengumpul tugas. Biasanya kalau misalkan yang terlambat, Pak saya terlambat karena ini dan itu misalkan, mengumpulnya nanti di email yan_090185@yahoo.com ya. Nah, dikumpulkan di situ bagian terlambat, misalnya resum, tugas kelompok ya, terlambat. Kalau untuk media sosial ini adalah Facebook Bapak ya. Ini biasanya untuk digunakan konsultasi ya, konsultasi hukum karena background Bapak hukum ya. Nah, nomor HP ini nomor HP bukan hubung dengan WhatsApp group ya. WhatsApp group mungkin sudah kalian pegang yang 77 ini untuk sebenarnya dua hal ini untuk konsultasi hukum saja
Ya, azam mencari bukan mendakwakan kalian ada masalah hukum, tapi kalau kalian ada terkait masalah hukum yang tidak kalian ketahui atau kalian masih bingung aturannya, silakan boleh kontak Bapak ke nomor ini atau ke media sosial Facebook. Ya, di inbox boleh, silakan. Ya, oke, next. Kita masuk dalam materi pertama yang sesuai dengan RPS tadi, ya, adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan. Next. Nah, kita lihat di sini ada undang-undang sejarahnya, tolong di nextkan semua. Ya, di nextkan semua. Ini dimulai dari tahun 1946, ya. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 3 1946 itu terkait dengan warga negara dan penduduk negara. Mungkin mahasiswa-mahasiswi sekarang sudah tahu lebih dulu sebenarnya. Kenapa? Setelah kita merdeka 1946, ya, kita merdeka kan 1945, 1946 kita merdeka, ada golongan pribumi, non pribumi, ada Tionghoa, ada lain dan sebagainya, ya, ada campuran dan sebagainya. Nah, ini diatur, ya, warga negara sebagai pribumi siapa, penduduk negara, terus juga yang keturunan siapa, terus berubah, terus bulir sampai dia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang Nomor 2006 inilah yang perlu kalian download atau kalian cari. Kenapa? Ini akan terkait dengan definisi warga negara. Boleh di next kan? Nanti ini kita lewatkan dulu korupsi ini, di next kan lagi, next, karena ini selanjutnya ya. Nah ini, ya, di next, oke, next lagi, next terus, oke. Jadi pasal 1, ya, pasal 1 ini butir 1, butir 2, butir 3 sampai butir 12 itu terkait definisi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pasal 1 itu semuanya definisi. Tapi kenapa Pak ini hanya 3 butir? Ya, karena ini hal yang terpenting yang perlu kalian ketahui. Kalau yang lainnya itu biasanya Pak Anwar mengajarnya di Fakultas Hukum. Ya, tapi kalau untuk pendidikan secara umum yang sering kali ditanyakan di masyarakat 3 hal ini. Ya, pertama, warga negara, warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan atau secara singkatnya warga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, bukti kalian adalah warga negara itu apa? Siapa namamu? Awi. Nah, Awi, kamu warga negara Indonesia bukan? Ya. Bukti kamu WNI apa? Untuk Awi. WNI. Kamu punya apa? Punya kartu? Apa itu? Seperti apa dia KTP, ya, atau sekarang namanya elektronik kartu tanda penduduk. Terus kalian sudah memegang namanya kartu pengenal mahasiswa (KPM), ya, KPM atau KTM, kartu tanda mahasiswa, ya, itu sudah kalian miliki. Nah, itu menunjukkan kalian warga negara karena berdasarkan peraturan perundang-undangan. KTP atau KTP elektronik itu dibuat berdasarkan kartu keluarga. Dibuat berdasarkan yang namanya akta kelahiran. Dari akta kelahiran dicatatkan di kartu keluarga, baru buat nanti EKTP. Ya. Selanjutnya baru bisa kalian buat anjungan tunai mandiri, ATM, atau kalian membuat kartu pengenal mahasiswanya, karena kalian sudah terdaftar. Ya. Selanjutnya, butir kedua pasal 1, kewarganegaraan. KWN ini kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, mungkin di sini dari pertanyaan, hal ikhwal ini apa Pak? Nah, ya, hal ikhwal ini adalah hak dan tanggung jawab atau kewajiban. Ya, nah sini Pak yang beritahukan lagi ya. Mungkin tadi Awi. Oke, ini siapa yang perempuan namanya? Intan. Bintang. Oke, Bintang. Untuk hak dan kewajiban kamu sebagai warga negara, sekiranya kamu sudah pernah bayar pajak belum? Sudah. Bayar pajak apa? Motor. Selain motor, kamu pernah nggak ke kafe? Ke kafe belum? Ke restoran? Atau pernah ke minimarket? Nah, pernah nggak kamu beli di minimarket itu dengan kamu beli di warung manisan? Itu mahal yang mana? Indomaret atau minimarket. Kenapa? Karena itu ada pajak. Kalau kalian Bintang lihat secara signifikan, itu ada namanya PPN.
pajak penambahan nilai. Kenapa tadi Pak Edward tanya? Kenapa pernah ke kafe, ke restoran? Itu yang instan. Instan yang sering kalian lakukan untuk membayar pajak. Kalau motor kan biasanya atas nama orang tua masih ya, BPKB-nya ya, dan sebagainya. Itu ranahnya sudah besar. Tapi ranah kecilnya apa? Kalian nongkrong, makan, minum, itu telah membayar pajak yang namanya PPN, pajak penambahan nilai 10%. Makanya kata Pak Elwar tadi, kamu beli di minimarket, belanja dengan kamu belanja di warung manisan atau warung-warung biasa, itu beda. Warung biasa dia nggak menggunakan PPN. Ya. Nah itu kewajiban kamu membayar pajak. Haknya apa? Haknya bintang itu mendapatkan fasilitas, mendapatkan menikmati makanan yang dibelinya tadi untuk dikonsumsi. Kalau misalkan bintang tadi ke kafe, bintang selain mendapatkan makanannya untuk dikonsumsi, bintang juga mendapatkan view fasilitasnya. View itu pemandangan yang sering kalian lakukan, selfie, yang membuat momen bersama teman yang lagi nongkrong ya, atau nongki tadi berselfie dia ya, atau membuat suatu momen biar tidak terlupakan di kafe ini seperti itu. Dan itulah yang diberikan oleh pihak fasilitas dari kafe itu ya, selain pendingin, AC, tempat duduknya enak, sejuk, hotspotnya juga bagus ya, jaringan internetnya, jadi enjoy kalian ya. Nah ini untuk masalah kewarganegaraan. Yang ketiga, pewarganegaraan. Pewarganegaraan ini adalah tata cara WNA atau warga negara asing menjadi WNI, tetapi melalui permohonan. Ya, di sini Pak Anwar akan menjelaskan melalui permohonan ini melalui Kementerian Dalam Negeri nanti. Nanti ada lebih terperinci lagi dalam pasal 9 pertemuan kedua nanti Pak Anwar jelaskan. Oke, coba naik ke atas yang kita kaitkan dengan halnya korupsi. Ya. Nah, ini materi korupsi. Setelah kita tahu definisi warga negara, kewarganegaraan, pewarganegaraan, ini adalah korupsi. Korupsi ini hal yang harus dihindari. Mungkin selama ini teman-teman mengetahui untuk materi itu korupsi hanya KPK instansi. Padahal di balik KPK ini ada dua lagi loh. Ya, yang berperan. Pertama itu ombudsman. Ombudsman itu adalah wadah tempat pengaduan pelayanan publik yang tidak baik. Setiap provinsi itu ada. Ya, kalau di Sumatera Selatan di Palembang itu adanya di depan kantor Polda ya, atau samping dengan departemen store MDP ya, itu ombudsman. Yang kedua PPATK. PPATK itu pusat pelaporan analisis transaksi keuangan ya, ombudsman PPATK. Nah, dua hal inilah yang membantu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Setelah itu baru dia mengungkap hal korupsi. Kalau lihat dari undang-undang banyak panjang definisinya, tapi dapat kita simpulkan bahwa 3 indikator korupsi pertama adalah nilai nominal di atas 100 juta ke atas. Yang kedua itu adalah selain nominal uang, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Yang ketiga gratifikasi. Oke ya, untuk hari ini materi kita Pak Anwar cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Nanti ada sesi tanya jawab baru Bapak bukakan setelah Pak Anwar tutup dulu sesi materi. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dulu untuk materi pertama. Oke, cukup. Baiklah, kita masuk dalam sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi atau adik-adik mahasiswa mahasiswi itu boleh bertanya terkait materi pasal 1 sama korupsi tadi. Silakan yang ingin bertanya. Ya, boleh, silakan. Ya, silakan, Zaki. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Anu Zaki, ingin bertanya bagaimana proses warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia. Oke. WNA menjadi WNI ya. Oke. Begini, Zaki ya. Jadi WNA menjadi WNI itu berdasarkan pasal 1 butir 3. Tapi sebenarnya mau Pak Emor jelaskan di pasal 9, tapi nggak apa-apa karena tadi udah bertanya. Itu ada urutan 8 poin. Ya. 8 poin dalam pasal 9. Pertama, usia 18 tahun atau sudah menikah karena dianggap dewasa. 15 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut bertempat tinggal di Indonesia. Sehat jasmani dan rohani. Bahasa Indonesia, tidak pernah dipidana, ya, WNA-nya tidak pernah dipidana. Terus juga itu ada namanya tidak kewarganegaraan ganda, WNA-nya. Terus juga dia aktif atau memiliki penghasilan, ya, pekerjaan tetap.
Yang kedelapan, membayar kas ke negara. Nah, yang kedelapan ini tidak ditentukan kas negaranya berapa, enggak, ya. Karena nanti dilihat dari penghasilan warga negara asing itu berapa. Baru nanti kalau sudah terpenuhi pasal 9, nanti diproses ke Kementerian Dalam Negeri, akan disahkan oleh Presiden. Nanti sertifikat WNI-nya itu ditandatangani langsung oleh Presiden. Beda dengan kita yang dikeluarkan oleh Departemen Catatan Sipil, ya, atau Capil, ya, DKTP kita. Tapi kalau WNA itu langsung dari Presiden. Ya, Pak Anwar rasa itu cukup jelas ya untuk Zaki ya. Nanti pertemuan kedua Pak Anwar terangkan kembali. Oke, ada lagi selain Zaki? Oke, silakan. Perkenalkan diri. Terima kasih, nama saya Rosinia. Ini bertanya, apa menjadi azas dalam keluarga negara Republik Indonesia? Oke, azas ya, kalau kita bicara masalah azas berarti sebenarnya berkaitan juga dengan butir 3. Untuk mendapatkan WNA menjadi WNI itu melalui 3 azas. Pertama itu adalah azas ius soli. Mungkin kalian di SMA pernah mendengar itu ya. Ius soli itu berdasarkan kelahiran, tempat kelahiran. Jadi misalkan warga negara asing itu lahirnya pernah di Indonesia, itu bisa digunakan azas tersebut terus dilanjutkan mengikuti pasal 9 urutannya. Tapi kalau misalnya nggak pernah Pak, ius soli, ada lagi azas kedua, ius sanguinis. Sanguinis ini keturunan. Jadi kalau misalkan ternyata WNA itu ayah atau ibunya atau salah satunya itu keturunan Indonesia, bisa diterapkan. Tapi kalau kedua-duanya ius soli, ius sanguinis itu tidak pernah ada di WNA tersebut, warga negara asing tersebut, digunakan asas yang terakhir, naturalisasi. Kalian ingat Ivan Tahdi, Raul Gonzales, ya, sama Raul Gonzales, ya, itu adanya pengabdian terhadap bangsa. Nah, kalau dia mau ke Indonesia berarti terhadap bangsa Indonesia melalui asas naturalisasi. Nah, dengan asas naturalisasi inilah bisa diterapkan lalu memenuhi enggak persyaratan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi, seperti kaitan dengan pertanyaan dari si Sakti tadi, ya, kita ya. Nah, jadi untuk 3 asas itu yang harus digunakan. Untuk lebih lanjut pertemuan kedua Pak Anwar jelaskan lagi terperinci. Ya, oke. Pak Anwar rasa sudah sangat cukup untuk pertemuan hari ini, ya. Ya, untuk diskusinya sudah sangat jelas. Nanti Pak Anwar simpulkan pada saat penutupan, ya. Oke, Pak Anwar cukupkan dulu untuk diskusi, ya. Baiklah, kita akan tutup pertemuan pertama kita. Pak Anwar akhiri dulu. Tapi sebelum Pak Anwar akhiri, Pak Anwar akan simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan korupsi itu harus dihindari, yakni korupsinya warga negara harus dipahami, terutama pasal 1 definisi butir 1, 2 dan 3-nya, ya. Karena hari ini kita pasal 1 terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Pak Anwar akhiri. Akhir kata Pak Anwar mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.